Karena aku itu ngimpi Mas, ngimpiin si dua ini ya, temanku dua ini merintih, minta tolong. Terus kalau aku lagi sendiri tuh suka dipanggil-panggil Mas, kayak Vika, Vika kan aku kan ngeri ya Mas ya. Aku datangin aja lah Pak Ustadz itu. Aku tuh lagi tidur Mas, tiba-tiba itu disamperin pocong Mas. Akunya tapi lihat si pocongnya itu terbang dari depan pintu rumah aku sampai di kamar. Terus aku lihat aku diginiin terus dia bilang balik gitu. Disuruh balik ke iya ya. Serem banget Mas itu, wajahnya hancur gitu. Tapi transparansi ya, transparan. Kayaknya terus bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Lintang Misteri berkunjung di rumah narasumber namanya Kak Vika. Kak Vika ini ingin menceritakan pengalaman mistisnya pernah bekerja di Jakarta di ruko busana, tapi Kak Vika ini nggak tahu kalau bosnya ini punya pesugihan genderuwo dan sudah memakan banyak korban, terutama karyawannya. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Kak Vika. Apa kabar Kak? Sehat ya? Semangat ya? Semangat dong. Suaranya gedein kok, biar semangat teman-teman ini pada nonton semangat gitu. Soalnya kemarin udah banyak yang komen cari pesugihan gini-gini ya. Jadi bagi teman-teman Lintang Misteri jangan sampai cari WhatsApp-nya narasumber ya. Jadi kalau ingin menghubungi WhatsApp saya Gus Mipin 08578 6407707. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang ingin konsultasi masalah gaib atau ingin membersihkan netralisir rumah-rumah yang banyak bangsa jin, insya Allah tim Lintang Misteri bisa mengatasi semuanya tentang hal gaib ya. Seperti ingin mutusi perjanjian pesugihan bisa insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tim Lintang Misteri akan berkunjung ke teman-teman yang ingin untuk membersihkan rumah-rumah yang banyak jin ya. Oh ya, ini Kak ada sedikit oleh-oleh dari tim Lintang Misteri, sebuah kaos. Monggo Mas, kaosnya Mas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bagus nggak nih? Bagus dong. Bagus, mau dipakai atau mau bawa pulang? Pakai boleh? Boleh, monggo. Di ruang kamar ya, jangan di sini dong. Tuh bagus kaosnya Kak, seneng gak nih? Seneng dong. Seneng dong, keren dong. Ya, tambah cantik tapi ya. Penonton kaosnya gimana nih? Keren ya? Keren. Ada syaratnya Kak, kaosnya Kak, Pak, ada pantangannya. Oh, apa itu? Nggak boleh buat tidur ya. Oh, oke. Buat kondangan sama cowok atau sama suami boleh. Udah punya suami sih ya? Udah. Udah ya? Udah. Nah, agak keringet ya. Gini teman-teman, sampingnya cewek cantik. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Jangan di skip, simak ceritanya biar teman-teman tahu alur ceritanya dan bisa mengambil hikmahnya tentang pesugihan genderuwo. Lintang Misteri antara tiada dan tiada. Monggo Kak, awal ceritanya di tahun berapa nih? Tahun 2015. Jadi aku tuh kan nganggur. Ya lumayan lama ya? Iya, nganggur. Terus ya nyari kerjaan kesana kemari itu di kampung kan agak susah ya zaman dulu ya. Terus diajakin sama temen aku ke Jakarta. Katanya ada kerjaan kan lowongan. Kita bertiga ke Jakarta naik bis Mas. Naik bis dari sini. Sampai di sana itu langsung ketemu sama bosnya. Itu berapa jam Kak dari rumah ke kalau Jakarta? zaman dulu kan belum ada tol ya Mas ya? Iya, belum tahu. Itu 7 jaman atau 8 jam ya. Kalau sekarang kan udah cepet ya, cuma 4 jam udah sampai. Pertama di sana itu kita ya disambut lah seperti biasa. Baik banget sih bosnya, ngasih tempat kos-kosan kayak gitu Mas. Makan juga ya pokoknya nggak perhitungan lah. Hari pertama kerja itu Mas normal lah biasa, seminggu 2 minggu. Pas ketiga minggunya itu kan ada yang namanya Jumat Kliwon ya. Kok bosnya itu baik banget Mas, kayak naktir kita makan apa aja sepuasnya kayak gitu. Terus nah malamnya itu dia itu kayak aneh Mas. Kok apa nyebarin uang di jalan sama di kompleks? Iya, di kompleks juga ngasih ke karyawannya. Ngasih itu bukan cuma uang receh ya, itu
ratusan gitu. Kan kita bingung lah ya, kan kita kan belum sebulan ya, belum gajian, tapi kok udah dikasih secara cuma-cuma gitu. Terus juga dia besoknya itu mengadakan kayak, kalau di kampung itu namanya udi-udian, tau nggak? Udian nyebarin uang Nyebarin uang, selamatan. selamatin ke orang-orang umum lah ya. Nah kayak gitu Mas. Nah setelah itu tuh ada yang meninggal secara mendadak abis itu. Nah kita kan mungkin ya biasa lah, mungkin nggak berpikiran yang aneh-aneh lah ya. Setelah sebulannya lagi kayak gitu lagi Mas, kan kita mikir lah kok begini ya. Nah mulai panik. Kok bosnya kok baik banget. Nah ya abis itu yang kedua bulannya aku di situ itu Mas, adiknya meninggal, adiknya si bosnya ini. Setelah Jumat Kliwon kedua itu adiknya meninggal Mas. Adiknya meninggal itu kita kayak shock itu, karena kemarinnya itu masih ikutan nyebarin uang dan masih ikutan ya sama kita lah, makan apa segala macam. Terus tiba-tiba meninggal, kita kayak yang wah padahal kan nggak sakit apa-apa ya. Ya mungkin nggak tahu sih kalau riwayat sebelumnya nggak tahu ya, tapi kalau kita kan lihat secara umumnya dia itu sehat, tiba-tiba nggak ada. Singkat cerita ya udahlah seperti biasa. Minggu ketiga lagi Mas, itu kita tuh shock banget ya, karyawan itu meninggal. Karyawan itu temen yang sama aku Mas, yang dari kampung itu, yang bertiga itu. Tapi meninggalnya langsung secara mendadak gitu kan? Ya, dia ngomongnya sih sakit, terus pas pulang ke kampung, dia itu ngomongnya cuman kayak masuk angin aja. Kata dokternya sih kayak sakit biasa lah, tiba-tiba ya nggak ada aja kayak gitu meninggal. Kita kan panik ya, heboh. Situ tuh udah nggak kondusif lah ya. Siapa sih yang nggak panik lah ya di dalam keadaan seperti itu. Tanyalah sama kayak Pak Ustadz gitu. Katanya ya gitulah Mas. Aku juga sering sih Mas kayak diliatin secara ada yang jalan, terus malam-malam itu kalau di dapur itu suka ada yang berisik gitu loh Mas. Nggak sengaja sih aku pernah kayak masuk ke kamar mandi, terus pas keluar itu, setelah keluar dari kamar mandi itu Mas, kok aku lihat itu hitam besar, pokoknya itu masuk ke kamar bosnya. Aku kan spontan langsung, wah apa itu, langsung aku lari ke kamar deh, pokoknya nggak berani. Jam berapaan itu Kak? Itu kalau tidur itu kan kebangun nggak lihat jam ya. Langsung ke kamar mandi, lihat kayak gitu langsung masuk ke kamar lah Mas, takut. Tapi aku nggak berani cerita ke sekamar, teman sekamar. Nah takut mereka panik juga sih ya. Di situ tuh ternyata tuh nggak cuma aku Mas. Pas jadi ada suatu momen lah ya, kita lagi cerita-cerita, terus ada yang buka kayak kamu pernah diliatin ini enggak gitu. Terus aku akhirnya kan buka kan, aku lihat sosok ya itu tadi kayak genderuwo ya, namanya apa sih, genderuwo itu loh, matanya itu merah, pokoknya tuh kelihatan sekelebat, tapi jelas banget itu tuh seperti orang, cuman hitam semua Mas, tapi agak tinggi sih, nggak seukuran manusia sih. Dimasuk aja nerobos ke kamar bosnya. Cuman aku tuh liatnya kayak anak kecil lari-lari gitu, nggak cuma satu, banyak juga. Terus ada yang lihat cewek gitu sih, cewek juga ada. Jadi itu udah mulai kayak yang keluar apa gimana nih, lanjut apa enggak nih. Kalau di tokonya sih nggak pernah sih Mas, kalau di tokonya itu karena kita sibuk ya, karena rame, jadi nggak kepikiran yang aneh-aneh. Tapi kalau kita pulang ke rumah bosnya itu ya kayak gitu, jadi ada rasa-rasa kayak ya takut lah. Terus pas berarti udah ada kejanggalan lihat-lihat makhluk astral gitu kan? Iya, kalau di sana di kita kerja itu nggak pernah terjadi apa-apa sih Mas, kayak karena kan kita kan sibuk ya, nggak mikirin hal-hal yang kayak itu. Tapi kalau balik ke rumah itu kayaknya itu mistis banget di rumahnya itu, walaupun banyak orang juga kayaknya itu kita serem banget gitu loh Mas. Berarti udah rasain hal-hal sensitif dengan bahasa mereka, kayak ada makhluk gaib itu ya? Iya, aku aja kan udah pernah diliatin sih, jadi kayak aku kuat nggak ya kerja di sini. Nah, singkat cerita Mas, temanku itu katanya dia itu kok ngeliat temen aku yang kita berangkat itu loh, yang meninggal itu, katanya di mimpinya itu minta tolong gitu sih, minta tolong kayak yang menangis menjerit-jerit kayak tolong gitu.
Terus aku kan apa mau ditanyain aja kok ke orang orang yang tahu, Pak Ustadz gitu loh, kayak yang lebih tahu lah, kita kan orang awam ya. Eh, setelah itu ditanyain lah tuh, aku kasih nomornya kan, karena kan saudara aku ada yang kayak gitulah, bisa. Katanya itu ternyata itu dijadiin tumbal, Mas. Itu Dijadiin pas kayak, adiknya yang pertama jadi korbannya itu cowok apa cewek? oh itu cewek. Cewek ya? Dia cewek. Sekitaran umur berapa tuh? Itu umur 25-an sih, Mas. Nah, lihat ritualnya Kak? Ya, ya kalau ritual nggak lihat, Mas. Tapi kan dia ya paling kayak ngasih uang. Uang sama traktir ya? Kayak yang apa, yang udi-udian itu. Udian uang. Kata Pak Ustadznya sih dia pakai media uang kayak gitu. Caranya itu dia harus yang makan uang itu nanti salah satunya itu akan jadi tumbal kayak gitu. Lah pas nanya itu katanya ternyata itu medianya itu uang, Mas. Siapa yang makan uangnya itu akan jadikan tumbal satu persatu. Kan nah di situ tuh mulai kayak yang waduh, khawatir kan kita kan. Mau keluar tapi takut ngomongnya, ya enggak. Akhirnya ya udah 3 bulan kemudian aku mutusin keluar dari situ. Mutusin keluar itu juga bosnya kayak yang menawarin nanti tak tambahin gajinya nanti. Itu tuh makin takut saya, Mas. Kayak gitu. Tapi saya tetap nggak mau lah, tetap keluar lah. Nanya Pak Ustadz itu katanya itu pakai media uang, Mas. Dan siapa yang makan uangnya itu akan dijadikan tumbal. Ya kita panik lah ya. Nah itu tuh 2 hari kemudian setelah kejadian itu tuh bosnya itu beli rumah, beli mobil buat tempat-tempat baju itu loh, buat tempat konveksinya dia ya, yang baju-baju stoknya lah. Iya. Mobilnya itu nggak cuma 1, Mas. Jadi belinya itu 3, itu untuk jadi kan pakai driver ya untuk mengantar ke toko ini, toko itu tuh. Jadi itu kita makin kayak yang wah iya nih, ini ada yang nggak beres ya, ada yang aneh. Soalnya kan ya tau lah mobil kan harganya berapa ya, apalagi rumah ya, Mas ya. Makanya kita ya udahlah, akhirnya aku kan diskusi sama temanku, aku mau keluar aja, aku kayaknya udah ngeri lah di sini. Setelah itu aku keluar, seminggu kemudian mendengar kayak itu tuh sakit, si temanku yang satu kamar itu sakit, ya berapa bulan kemudian meninggal, Mas. Meninggal lagi? Meninggal, bahkan aku stres, aku kayak aduh ya Allah kok kayak gini banget ya, punya teman pada meninggal semua. Untung aku udah keluar mungkin ya. Akhirnya kan aku pulang kampung waktu itu kan ya, habis keluar itu kan aku di kampung, aku nemuin si teman saudara aku itulah ya. Ya kata dia, ini habis ini tuh kalau kamu masih di situ mungkin bisa jadi kamu yang dijadiin tumbal. Makanya aku udah panik lah, Mas lah. Akhirnya kan karena aku pernah makan gaji itu kan, gaji dari dia. Terus malamnya itu, Mas, aku langsung dimimpiin, Mas. Aku tuh diteror sama yang teman-teman aku itu. Dia itu kayak teriak-teriak minta tolong, nangis, tolongin Vika, tolong, terus manggil Vika. Kadang kan jadi kayak stres gitu ya, Mas ya. Lagi makan terus keinget, kita kan di sana kan lumayan lama ya, berapa bulan. Tapi kan kita selalu bersama terus. Jadi itu ya sedih sih, Mas ya, tinggal teman yang dari kampung itu kan bareng. Tiba-tiba nggak ada gitu, ya sedih lah. Sedih. Ya ibunya juga nanya-nanya sih di sana itu gimana kok sampai pada nggak ada. Ya aku jawab ya aku nggak tahu Bu, kita kerja ikut orang. Kadang kan kita juga shiftnya itu dipindahin sih, diganti-ganti. Terus kadang dia di toko yang di Tanah Abang, aku di toko yang di Jakarta. Kan nggak pasti, nggak ketemu terus juga sih. Nggak tahu di sana mungkin dia dikasih uang berapa, kan aku nggak tahu. Kalau aku memang prinsipnya kalau aku kerja ya aku nerima gaji, aku tidak menerima uang di luar gaji, Mas. Kayak misalnya aku nggak terima sih, misalnya lembur pun aku tanya lemburnya itu berapa jam, itu berapa uang. Jadi aku tuh nggak mau yang nerima uang tanpa aku nggak kerja. Tuh, nah si temanku itu yang meninggal itu pernah cerita sih, Mas, katanya dia itu dikasih uang itu 1.500.000, Mas. Sebelum aku keluar tuh dia cerita katanya dikasih uang 1.500.000. Nah pas aku keluar seminggu kemudian ya itu nggak ada. Itu sedih banget sih. Itu uang 1.500.000 itu uang tambahan dari gaji ya? Iya, bukan gaji, beda lagi. Jadi kayak yang ngajakin belanja kan sama aku, terus kok kamu
kayak gini, maksudnya dapat uang dari mana? Aku dikasih bos, terus aku udah bilang jangan diterima kalau bukan uang gaji. Mungkin ya karena dia mau ya, akhirnya dijadiin ini kali ya, tunggal ya. Gaji normalnya berapa, Kak? Ya kalau di toko itu zaman segitu tuh cuman berapa ya? 1 jutaan lah mas. 1 juta. Makanya kan itu lebih dari gaji kan aneh ya mas ya. Tapi kakaknya nggak pernah lihat bosnya pakai ritual seperti sajen, nyebarin di. Biasanya kan kalau orang ritual kan tiap ada toko itu pasti dikasih sajen, nggak? Tapi bosnya nggak ngasih sajen. Nggak sajen, dia tuh pakai apa ya? Hiyo tahu nggak? Yang itu. Jadi setiap maghrib itu harus bakar itu. Jadi itu di sana itu ada foto kayak foto itu nanti kita harus setiap maghrib itu kita harus bakar 3, satu orang tuh 3 hiyo itu nanti dimasukin ke adalah tempatnya lah ya kayak pasir-pasir itu nanti kita itu setiap adzan pokoknya. Setiap adzan tuh pasti harus ya? Kalau enggak kita kayak di briefing itu kayak kamu kok nggak bakar ya gitu, kamu nggak bakar ya, ditanyain kamu udah bakar ini belum kayak gitu. Sebelum temannya kakak meninggal itu adiknya ya, adiknya bosnya ya. Itu sama juga sakit? Nggak sakit, orang kita itu makan bareng di rumah kan, kita makan bareng, jadi dia itu nggak kayak yang gua adiknya bos, enggak, dia itu membaur sama kita kayak kita makan bakso bareng, kita keluar bareng, kita beli baju bareng gitu mas. Terus pas waktu tanya ustadz ya, ustadznya tuh lewat ustadz di daerah situ atau lewat kampung? Enggak, itu kampung kan saudara aku. Oh, saudara. Tak kasih nomor WhatsApp, dia nanya-nanya katanya kan itu kesepian, tapi dianya itu malah nerima uangnya itu, mungkin karena desaan ekonomi ya di kampung kan tahun segitu kan uang segitu kan besar mas, 2015 kan masih susah lah. Kakaknya nggak jadi tumbal mungkin mbak? Ya Allah curang mas. Ya. Karena selama kerja di situ pernah makan nggak di sebuah warung? Biasanya kan kalau toko dia dekat sama warung-warung makan, Kak. Oh iya, pastilah jajan gitu-gitu. Ya itu sih aku sendiri ngalamin ya, kayak ditanya nggak takut. Aku bilang ya takut apa, wong di Jakarta kan nggak seserem di kampung kan, masih sepi kan, di sana kan ramai terus. Ada yang bilang juga sih katanya nggak takut, di situ karyawannya pada meninggal gitu. Terus kemarin kan juga itu adiknya aja udah meninggal itu sih, sebenarnya sih takut. Ya itu kan makanya setelah temanku 2 udah nggak ada kan, akhirnya aku resign mas dari situ. Akhirnya kan aku resign mas, pulang kampung. Aku datanglah ke saudara aku itu, terus aku cerita semua karena aku itu ngimpi mas, ngimpiin si 2 ini ya, temanku 2 ini merintih minta tolong. Terus kalau aku lagi sendiri tuh suka dipanggil mas, kayak Vika kan, aku kan ngeri ya mas ya. Aku datangin aja lah Pak Ustadz itu, terus dia itu bilang katanya untung wis fangsel nduk, soalnya kamu udah mau jadiin target katanya. Serem kan mas? Iya, berarti habis temennya dari jenengan terus target terus selanjutnya Kak ya? Iya, untung aku kan kayak sedikit peka lah kayak kalau kayak gitu ya, agak kayak yang suka ya, kalau ngeliat kayak suka sensitif aja sih kalau misalnya aku kok kayak yang ngeliatin kayak gitu. Dari kecil sih memang aku kayak sensitif gitu sama udah sensitif, ngerasain ada makhluk astral ya. Kakaknya udah berapa lihat makhluk astral di situ, Kak, yang sering nampak gitu? Sebenarnya sih banyak mas, cuman aku tuh kalau cerita itu takut ya, takut kayak kebayang gitu loh di pikiran aku itu. Ada berapa karyawan sih di toko itu, Kak? Banyak mas, banyak. Jadi itu tuh nggak semuanya tidur di rumah bosnya, karena kan dia rumahnya banyak. Jadi misalnya di rumah yang ini soalnya kan ada stoknya barang, di rumah ini misalnya berapa orang, 5 orang, nah di sini misalnya 7 orang, nanti di tokonya kan dekat ada lagi ya mesnya gitu, berapa orang kayak gitu. Jadi banyak mas. Kakaknya kan udah di kampung ya, itu selama di teror berapa lama, Kak? Berapa bulan ya, 2 bulanan lah mas. 2 bulanan tuh hampir setiap malam, bayangin kayak yang aku tidur terus tangan tuh banyak banget, seluruh tubuh kayak tangan gini-gini, tapi itu darah semua mas. Darah ya, kayak di dalam tanah itu loh, kayak yang mau meraih ke aku. Pokoknya serem lah. Terus aku tuh nggak tidur, kayak main HP, tapi itu aku nggak bisa bangun. Ya paling baca-baca aja, terus inget lah yang dikasih kayak kasih amalan gitu lah sama Pak Ustadz itu, kalau kamu kayak gini kamu harus baca ini aja katanya gitu. Terus yaudah aku baca, akhirnya aku sadar mas, kayak astagfirullahaladzim gitu. Terus
Ya itu setiap hari itu aku dipanggil-panggil Vika gitu Mas. Makanya aduh gimana ya, nggak tenang tuh selama itu tuh, hidupnya 2 bulan ya digituin terus. Selama di teror makhluk astral itu lihat wajahnya nggak? Ada yang lihat, ada yang kayak suara-suara aja sih. Ya itu sedih Mas, nangis terus. Nangis terus ya. Nangis tuh manggil-manggil aku terus, karena kan kita ya bareng sih, bareng terus dari kamu kan, kita niatnya Bismillah kita bisa, ya namanya cita-cita kan ya, cita-cita biar bisa pulang bareng, berangkat bareng, ternyata dipanggil duluan kan, kayak gitu. Pas waktu meninggal ya, temennya Kak Vika nih, terus pas meninggal kan dibawa pulang tuh pasti kan Oh ya? iya. Terus korban keluarganya, orang tuanya gimana Kak? Tahu nggak kejadian itu? Enggak Mas, cuman kayak taunya ya sakit aja, sakit aja ya? cuman kecapean gitu sih. Itu teman-teman kakak yang jadi korban sekitaran umur berapa Kak? Itu 18-an Mas, masih 17-18 tahun lah aku. Baru dewasa ya? Iya, makanya baru kita masih polos-polosnya tuh Polos Mas, disuruh ya, apa ya mau, dibeliin ini ya mau kan gitu. Tapi nggak ada rasa curiga itu uang apa, nggak ada, tapi cuma kakak yang bisa ngerasain. Iya, karena aku dari kecil udah peka Mas sama hal-hal kayak gitu. Terus juga curiga kok ya. Nah, iya betul. Tiap maghrib ya? Iya. Maghrib itu harus selalu ada ritual bakar hiu. pipa ya. Iya. Ya. Bosnya sekitaran umur berapa? Itu waktu itu tuh masih muda sih Mas. Berapa tuh? Kayaknya 30-an deh. 30 ya. Soalnya adiknya itu kan baru 25 meninggalnya itu. Itu yang pertama adiknya, terus 2 teman-teman. Iya. Karyawan ya. Habis. Nggak sampai situ doang sih Mas, aku tuh di terornya itu sampai kalau aku tidur itu ya di samping tuh kayak ada yang berdiri, tapi itu hitam semua, tapi kecil, tapi hitam. Ya aku ngeliat matanya, ngeliat semua bentuk, tapi itu warnanya hitam kayak dipakai arang gitu loh. Jadi itu bentuknya ya? manusia hitam. Kecil berapa Kak? Kayak tuyul apa enggak? Enggak lah, anak SD gitu lah. SD, anak SD gitu. Itu tuh ngeliatin aku tuh sambil kayak sinis gitu loh. Melotot. Iya. Malamnya Mas. Jadi aku tuh lagi tidur Mas, tiba-tiba itu disamperin pocong Mas. Akunya tapi ngeliat si pocongnya itu terbang dari depan pintu rumah aku sampai di kamar. So aku lihat, aku diginiin, terus dia bilang balik gitu. Disuruh balik ke iya ya. Serem banget Mas itu, wajahnya hancur gitu. Tapi transparansi ya, transparan. Kayak nyekek terus bilang balik. Katanya aku disuruh kembali, mungkin ya kembali gitu. Aku udah gak kuat kan ya. Besokannya aku langsung ke Pak Ustadz lagi. Nah di sana kan aku tuh disuruh dikasih amalan gitu sih Mas, disuruh mengamalkan lah sholatnya nggak boleh bolong-bolong lagi. Terus katanya aku tuh udah mau diikat gitu loh sih, udah mau dijadiin kembali gitu. Makanya aku masih dikejar-kejar sampai ke kampung, karena aku ngeri. Kakaknya selama di teror pocong ya? Itu warga ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak cerita-cerita sih. Cuman aku tuh sering datang sih ke Pak Ustadznya itu. Katanya sih dia dibilang katanya aku udah mau diikat sih Mas. Katanya jadi ya mau nggak mau aku yang harus, karena aku udah makan uang gajinya itu. Aku diselipkan uang kayak gitu Mas. Uang untuk hal itu di gaji aku itu. Kakaknya dulu pas waktu kasih uang pertama nggak tahu itu berapa sih Kak? Uang apa? Uang tambahan. Aku nggak pernah terima sih Mas. Terus mau diteror kan, mau dijadikan tumbal kan ya kan? Katanya itu sih pakai uang gaji itu. Uang gajinya itu. Jadi mungkin kan uangnya diritualin dulu mungkin ya. Iya. Jadi aku diselipkan di gaji aku tuh, walaupun aku nggak makan uang yang itu, kan pendapatnya aku sih, aku nggak makan uangnya dia, ternyata ditukar mungkin ya sama uang itu. Berarti masih diteror terus ya? Masih tuh sama 2 bulan, pokoknya 2 bulan masih kayak yang genderuwo datang lah, ngomong hahaha, ketawa kayak gitu. Terus anak kecil-kecil pada main-main, pokoknya berisik gitulah Mas. Pokoknya aku nggak tenang sih hidupnya di situ. Berarti rumah sepi tapi terasa ramai banget ya? Ramai banget. Apalagi di atas jam 1, jam 2 itu udah kayak yang aku mau ke kamar mandi takut, mau apa takut, mau makan takut, karena ya itu diteror untuk jadikan korban tumbal selanjutnya ya. Terus cara ngatasinnya gimana Kak? Aku kan ke Pak Ustadz itu kan, jadi
dia bilang nggak apa-apa Dok, tak bakingin terus. Katanya paling aku disuruh zikir, kalau lagi gak ada gangguan tuh aku langsung disuruh wudhu Mas, kayak zikir, kayak istighfar gitu. Nanti aku kayak SMS lah, zaman dulu kan masih SMS ya, ya Pak, ini saya diganggu lagi, nanti ya wis Dok, ambil air wudhu katanya, nanti zikir atau sholat malam atau apa, nanti insya Allah hilang Mas. Tapi nanti datang lagi kalau aku lagi nggak sholat kayak gitu. Ya namanya manusia kan ya, capek tidur, ya itulah datang lah. Berarti nyerangnya pas waktu terlena ya? Iya, ya, kalau aku lagi capek, lagi mau tidur, mereka tuh datang Mas, kayak gitu. Berarti udah di kamu di rumah sudah diteror terus sampai ingin dijadikan tumbal. Iya. Terus kakaknya lawan terus itu menang nggak? Apa ada rasa sakit gitu? Ya. Oh iya, badannya sakit semua. Kalau dia datang tuh sakit semua. Besokannya sakit. Itu kan aku bilang ya sama Pak Ustadznya itu, Pak tolong dibantu. Katanya, iya sampai sekarang masih tak bantu. Insya Allah nanti katanya hilang lah 2 bulan atau berapa kemudian lah gitu. Dia bilang. Ya itu aku selalu dikasih air gitu sih, kayak air rupiah gitu ya. Nah, pokoknya kalau udah habis langsung datang. Langsung datang, karena ya itu sih Mas, terganggu sih ya. Terganggu ya, nggak nyaman ya? Nggak nyaman lah, kita lagi duduk kalau sendiri, apalagi kalau sendirian ya, kalau lagi isi rumah pagi itu kayak di kuburan Mas, kayak yang tiba-tiba kanan ngelihatnya apa, ke kiri ngelihatnya apa. Terus gimana Kak selanjutnya setelah diteror terus ya? Iya, kan aku backingannya kan Pak Ustadz itu. Nah, karena kan dia punya padepokan ya, jadi dia itu banyak anak buahnya gitu loh yang kayak udah pinter. Pokoknya suatu malam itu aku yang diteror itu parah banget Mas, sampai terus pokoknya aku udah sampai yang nggak bisa apa-apa. Aku langsung telepon, kayak langsung ini aku badan udah, kaki udah nggak bisa ngapa-ngapain, mata udah pokoknya udah kayak pingsan, udah apalah kayak gitu. Dia datang ke padepokan sama teman-temannya Ustadz ya? Enggak, dipanggil ada datang. Akhirnya datang ke rumah aku. Katanya itu sampai berapa orang ya, 10 orang Mas, banyak ya rumah ya. Itu katanya seniornya ya, senior yang padepokan itu. Akhirnya itu yang ngobatin lah atau ngerukyah aku ya. Di rukyah itu aku sih nggak sadar sih, katanya ya teriak-teriak lah, terus ngomong ada yang ini milikku, ini tumbalku, ini apa aku kayak gitu Mas. Berarti sudah ada sesuatu yang ngomong ini tumbal milik mereka ya. Katanya kan aku kan pingsan pas waktu diri aku kan teriak-teriak, pingsan. Ada yang bilang ojo melu-melu katanya gitu kan, Jawa mungkin jangan ya. ikut-ikut. Ini milikku, ada yang bilang kayak gitu. Terus pas ganti lagi katanya ini tumbalku, ini apa aku kayak gitulah, aku kan ceritain sama yang di situ tuh. Terus selama diobatin sama rombongannya Pak Ustadz di padepokan itu ya, itu yang dirasain apa aja Kak selama di rumah? Aku kan pingsan, nggak sadar apa-apa. Nggak sadar ya? Nggak sadar, pokoknya bangun itu ibu udah nangis, keluarga udah panik, karena katanya ada hujan lah tiba-tiba, terus ada angin besar, pokoknya nggak karuan lah di situ dah. Sampai Ustadznya tuh ada yang muntah-muntah darah juga Mas. Bahkan teman-teman yang misteri ya sampai muntah darah ya? Muntah darah, itu nggak cuma satu. Nggak satu ya? Cuma satu katanya. Yang aku rasain ya kayak aku ngeliat diri aku sendiri, kayak mungkin keluar ya dari jasad gitu ya. Ngeliatin aku ya kayak gitu. Cuman aku rasanya tuh kayak yang nggak tahu, ketarik ke sana ke sini, kayak nggak tahu lah pokoknya kayak gitu Mas, kayak antara hidup dan mati mungkin ya, kayak apa aku mau ditarik ke sini gitu loh. Tapi tuh nggak jelas sih, kayak yang suara tuh gemuruh, pokoknya kayak gitulah Mas, serem banget. Berarti pas waktu diobatin kakaknya nggak sadar ya? Nggak sadar, tapi ada sedikit-sedikit ingatannya, kayak lihat sekilas, tapi sekilas nanti tenggelam lagi kemana, nanti aku ada di situ lagi, nanti nggak ada lagi kayak gitu Mas. Aku aja nggak tahu itu apa itu yang dinamakan mati suri apa nggak tahu sih. Terus pas waktu kakak udah sadar, tanya sama rombongannya tuh pada muntah darah, ada apa aja Kak kok sampai muntah darah ya? Katanya ya rebutan gitu sih Mas, kayak ya itu mereka itu katanya menarik, tapi ditarik juga sama yang Pak Ustadz gitu. Jadi tarik-tarikan gitu Mas, makanya aku kayak yang ada, nggak ada. Antara ada dan tidak ada ya? Ada ya, kayak bintang misteri ya. Tapi selang udah sadar ya, itu sembuhnya berapa hari Kak? Itu ya paling seminggu lah Mas. Seminggu ya? Seminggu itu kayak masih pusing, badannya semua tuh kayak digebukin se-RT Mas.
sakit banget. Sakit banget ya. Sakit banget. Kesurupan itu ternyata ini ya, nggak tahu bangun-bangun sakit semua. Pada biru-biru masih sini semua biru semua. Berarti itu untuk melepas, berarti itu pas waktu diobatin berarti untuk melepaskan Iya, teror. ikatan, iya katanya sih, si Pak Ustadz tumbal bilang, ya. insya Allah ikatannya udah tak lepas. Itu kan muntah darah itu ngelawan si rajanya itu katanya, rajanya. Ada rajanya. Raja. Serem Itu, banget ya. jadi itu tuh nggak cuma satu mas, Banyak itu. sekutunya itu banyak. Akhirnya ya kayak gitulah mas, muntah-muntah darah kan. Katanya itu tuh yang kalah tuh, yang muntah darah itu mungkin yang ilmunya masih ini kali ya, nggak tahu sih aku ya kan awamnya. Terus yang ustadznya itu kan backingan dari belakang sih katanya. Ya pokoknya gitulah, sampai teriak-teriak mas, sampai ibuku tuh sampai nangis. Karena kan lihat keadaan kayak gitu, siapa sih yang nggak nangis lihat anaknya terbaring, banyak orang kayak di haji ini tuh loh, itu yang di belakang itu ngaji, Pak Ustadznya di depan aku, di belakang ngaji kan orang lihatnya meninggal, ya nggak? Nah, terus nasibnya bosnya gimana kak setelah dia lepas ikatan tumbal ya? Nggak tahu sih, itu hilang kontak ya, aku udah nggak mau ngurusin mereka lagi. Tapi aku tuh dengar karena teman aku masih ada yang di sana, teman, karena kan kenal dari yang nggak sekamar sama aku kan, pernah tukeran save lah, tukeran nomor, bilang katanya meninggal mas. Meninggal. Nah pas aku nanya ke si Ustadz ini katanya ya iyalah, orang dia mengambil kamu nggak bisa gitu. Berarti nah jadi aku tuh harusnya cuman karena nggak bisa marah akhirnya ke bosnya yang kena imbasnya ya. Iya. Berarti setelah ini nggak ada kejadian anak-anak lagi kak? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah ya, sembuh total ya. Sembuh total sih. Setelah ini ada cerita lagi nggak kak? Pernah ngalami kejadian apa gitu? Kalau aku sih memang sering lihat sih mas, walaupun sebelum itu juga udah sering, dari kecil memang sering lihat malu-malu kayak gitu. Jadi makanya nggak takut kan, walaupun aku dilihatin ini itu, cuman aku nggak berani ngomong tuh, takut sih teman-temannya pada takut gitu. Padahal ya banyak banget mas, kalau diceritain itu serem. Semoga kakak sehat selalu ya kak, dan panjang umur. Semoga juga teman-teman kakak yang sudah jadi tumbal semoga tenang di alam sana itu, ya. ini sih mas, kita itu apa sih namanya, kak orang kampung ya, datang ke makamnya terus kayak doain itu loh, doain apa sih namanya ya, didoain lah menyempurnakan si jasadnya, karena ibunya itu dimimpiin terus mas. Habis aku kan diobatin, dia datangnya ke ibunya. Nah ada ibunya, minta tolong terus, bu tolong bu, katanya dia belum meninggal, ternyata kan kesangkut di, nah tahu kan? Mungkin belum ke alam barzah mungkin. Iya, jadi ya kata Pak Ustadz sih gitu sih yang aku dengar. Karena aku nganterin ya, terus aku yang ngajiin di kuburannya itu mas. Kayak gitu. Inilah cerita dari Kak Prita ya, semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran kita semua tentang pesugihan Gondoruo yang berada di Jakarta, milik bos toko busana ya kak. Iya. Barangkali ada pesan nanti kak buat teman-teman. Ya, hati-hati aja sih guys, jangan mudah menerima uang yang gratisan. Maksudnya kalau kita mau punya uang, ya kita kerja hasil keringat kita, jangan dikasih kok, mumpung nih dikasih itu. Karena hal mistis itu memang ada, aku ngalamin sendiri sih, gitu aja sih. Itu pasti ada ya kak, pasti ada. Antara dan tiada itu pasti ada ya. Benar-benar. Pesugihan Gondoruo, pocong, babi ngepet, terus siluman, pesugihan jenglot, apa aja yang berkaitan dengan pesugihan itu perbuatan yang sangat keji, yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia cuma sekali, nikmatin aja lah, banyakin sholat, istighfar, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, banyakin istighfar dan sholawat. Semoga Kak Prita ini selalu sehat ya kak, dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberkahi dan sehat walafiat dan panjang umur. Bagi teman-teman Lintang Misteri, saya doakan semoga selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ditiru tentang pesugihan apa saja. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya antara dan tiada. Makasih kak. Oke.